kerasnya. Yun kaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yulusan. Kita belajar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya absen ya, jadi yang saya panggilkan namanya, tolong mengacungkan tangan yang hadir. Aisyah Sakauha, Fitri, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Meli. Hadir Pak. Sebelum kita melanjutkan hari ini, yang akan kita bahas tentang berita. Ya, silakan dirapikan dulu ya. Yang merasa badannya kurang rapi, kemudian tempat duduknya kurang rapi, tolong dirapikan dulu. Ya, nah sebentar lagi pembelajaran akan kita mulai. Baik, sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, Pak. Untuk mencairkan suasana biar. Oke, silakan berdiri. Bapak sampaikan, memperlihatkan slide selanjutnya. Saya ingin tanya ke kalian dulu, ada yang pernah nonton atau pernah baca berita? Pernah. Pernah. Ya. Terus berita apa yang kalian pernah lihat atau baca? Oke, tentang cuaca, misalkan bencana alam, ya. Kalau yang laki-lakinya berita apa yang terbaru yang barusan kalian baca atau yang barusan kalian lihat? Berita apa? Yang terbaru sekarang? Hah? Legal ya, ya betul ya. Kita baru-baru diinfokan bahwa di Jalan Padaidi ini itu ada begal, ya. Ternyata itu adalah hoax. Nah, apa kaitan kira-kira di antara berita dengan hoax? Tentunya kita ini sebagai seorang pelajar harus juga tahu ya mana berita hoax, mana berita yang betul-betul terjadi, ya. Yang barusan Jalan Padaidi itu adalah hoax, ya. Menurut informasi ternyata ada sepasang kekasih gitu. Ya baik. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kalian di kelas 7 kemarin, ya di kelas 7 atau bahkan di SD kemarin pernah membaca berita, misalkan pernah menonton berita atau pernah melihat berita tentang bencana alam, berita tentang banjir misalkan, ya. Kira-kira menurut kalian, ini belum kita masuk ke materi itu ya. Menurut kalian apa kira-kira manfaat berita buat kalian? Ya, memberikan informasi. Ya. Berita ini adalah memberikan informasi. Ya, sebentar akan kita bahas
itu seperti apa, ya, struktur itu berita terbagi menjadi berapa, langkah-langkah dalam menentukan berita itu apa saja, ya. Dalam sistem pembelajaran nanti juga akan ada belajar kelompok. Baik, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran inti, ya. Jadi tolong diperhatikan, disimak baik-baik slide yang akan Bapak paparkan terkait dengan berita, ya. Pada hari ini kita akan membuat atau menulis teks berita. Hari ini yang pertama itu siswa mampu memahami struktur dan unsur-unsur dari teks berita. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus mampu. Siswa mampu menerapkan keterampilan menulis berita sesuai dengan kemampuan teks berita. Tolong diperhatikan slide yang ada di depan kalian. Ya, nah ternyata berita dan teks berita itu ternyata berbeda. Ya, berita adalah informasi seputar peristiwa atau luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Sedangkan teks berita ini adalah berisi informasi, ya, tentang peristiwa atau kejadian yang secara faktual berdasarkan kenyataan. Ya, jadi berita yang ada di Jalan Pari kemarin tentang adanya begal itu adalah hoax, ya. Beritanya tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hoax berarti tidak terjadi, ya. Hanya ada seorang yang mencoba mengarang hoax itu, ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas, nah ini ciri-ciri dari berita itu sendiri, ya. Ciri-ciri berita itu sendiri yang keenam atau disebut dengan body, yakni, oke. Baik, tolong diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan dengan baik dengan materi yang sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi setelah Anda melihat video ini akan ada tugas buat kalian. Jadi tolong diperhatikan. Nanti akan ada sesi bertanya. Silakan yang masih kurang paham, silakan Anda tanya, ya, terkait dengan video pembelajaran yang kalian tonton. Jadi tolong diperhatikan, ya. Halo semua, salam sejahtera. Teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Disampaikan melalui media elektronik, media cetak, atau disampaikan dari mulut ke mulut. Berita-berita yang kita dengar atau kita baca berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Ada pepatah mengatakan, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Jadi kemudian terus, why? Mengapa? Pelajaran tentang struktur dan teks berita. Jadi yang ingin bertanya terkait dengan materi pada hari ini tentang berita, silakan acungkan tangan, kemudian sampaikan, sebutkan nama, sampaikan pertanyaannya. Silakan, ada? Oke, silakan. Ananda tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Adilasya, saya dari kelas 9C. Jadi saya mau bertanya, kan ada tadi berita, pengertian berita tuh bisa disampaikan dari mulut ke mulut, media elektronik ataupun secara tulisan. Itu mengenai secara tulisan, itu bagaimana cara bikin teks berita dan secara tulisan? Apakah kita dari berita kita tulis ke koran ataupun ke majalah-majalah lain ataupun dengan cara lain? Baik, itu saya pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk yang sudah bertanya. Pertanyaan teman kalian tadi, apakah berita ini bisa ditulis atau kita menyampaikan? Silakan, ayo. Apakah berita ini bisa ditulis atau bisa disampaikan? Nandanya, silakan
nama saya Ahmad Yahya dari kelas 9A. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Nika. Apakah Berita bisa disampaikan atau ditulis? pertanyaannya bisa, Pak? Ya, jadi lebih bagusnya disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Baik, bisa. Ya, oke, hapus. Terima kasih. Jadi saya mempertegas ulang ya. Jadi berita itu kedua-duanya bisa ditulis langsung, bisa juga disampaikan. Ya, tetapi angka lebih bagus. Karena materi hari ini saya terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak minta silakan kalian bentuk kelompoknya dari nomor yang disebutkan tadi. Silakan dicari teman kelompoknya, disesuaikan dengan Oke, baik. Link video pembelajaran atau tugas kalian pada hari ini saya akan share di grup kalian atau di salah satu teman kalian, yaitu Fitri. Silakan dicek WA-nya ya. Nama Fitri. Yang tidak dipahami di salah satu kelompoknya. Ada semua. Lengkap ya? Oke. Kalau ada Fitri, di-share linknya ke teman-temannya dah ya. Ya, Pak. Nah, ada nanti pembelajarannya, juga kalian lihat video masing-masing. Ya, nanti akan ada tugas kalian di akhir video ini. Silakan dibuka linknya. Sambil saya lakukan SKPD apa yang harus kalian lakukan. Saya berikan kesempatan kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Kelompok 3 mana? Silakan. Saya akan kelompok saya hasil diskusi tentang. Silakan ada Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban yang sudah saya tulis. Jawaban nomor 1, what? Apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020 sampai 2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Yang terlibat dalam berita tersebut Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Baik, saya akan mempresentasikan
hasil diskusi kelompok saya tentang unsur-unsur berita. Buat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah truk-truk pengangkut barang non sembako. Where atau di mana terjadinya peristiwa tersebut? Terjadinya peristiwa tersebut yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya untuk kelompok yang lain. Masuk di kegiatan selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang berita tadi. Ada? Sampaikan saja apa yang kalian. Baik, pada hari ini adalah kita bisa mengetahui tentang unsur-unsur berita. Itu yang terdiri dari 6, what apa, how siapa, where di mana, when kapan, we mengapa, dan how bagaimana. Oke? Ini yang saya bisa sampaikan. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, saya rasa karena kalian sudah paham, ya. Jadi Bapak tambahkan sedikit. Jadi tentunya berita ini kita tidak boleh menyebarkan berita sembarangan, ya, karena akan berefek pada orang lain. Ya, jadi kita tidak sebagai pelajar tidak boleh menyebarkan berita hoax. Ya, paham ya? Baik, karena kalian sudah paham, kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya. Jadi di kegiatan selanjutnya, kegiatan penelput ini, Bapak kembali lagi menyimpulkan bahwa unsur-unsur berita itu terbagi menjadi 6. Ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian struktur berita itu terbagi. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran hari ini dari masing-masing, Bapak akan share sebuah soal. Silakan dijawab. Soalnya pilihan ganda. Kalau Ananda Fitri dibagikan linknya ke temannya. Ya, dibagikan linknya tadi Fitri. Silakan kalian buka. Silakan dilihat link yang sudah Bapak share, yang tidak dapat link silakan dikerjakan dari LKPD yang kalian dapatkan tadi. Yang kalian dapatkan tadi, nanti yang mengerjakan di HP-nya masing-masing akan muncul nilai kalian di depan. Kemudian yang mendapatkan kertas LKPD silakan dikumpul nanti jawabannya di depan meja. Siapa?
mencapai nilai 95. Ya. Baik, karena semuanya memenuhi kriteria ketuntasan minimal, jadi pembelajaran saya anggap semuanya sudah paham. Aplaus untuk kita semuanya. Baik, saya rasa sekian pembelajaran pada hari ini. Ingat, pada pembelajaran selanjutnya, tolong pembelajaran pada hari ini dipelajari di rumah, karena di pertemuan selanjutnya akan Bapak tanyakan kembali, ya. Kita akan melihat kemampuan kalian, apakah kalian belajar di rumah atau tidak. Jadi karena tidak ada, sudah saya anggap karena semuanya sudah paham, dan saya pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.